Ketika seorang OB tampan hanya dianggap bayangan di sebuah perusahaan mewah, tak ada yang menyangka, dialah pemilik rahasia terbesar di gedung itu. CEO cantik yang angkuh, seluruh karyawan yang congkak, dan sistem perusahaan yang rapuh. Semuanya akan runtuh dalam 1 minggu. Tapi bukan dengan kekerasan. Hanya dengan kecerdasan, dan satu nama, Arga. Tuliskan di komentar. Kamu dari kota mana yang siap nonton sampai akhir? Jakarta? Surabaya? Makassar? Kita absen dulu yuk. Langkah kaki Arga bergema pelan di lorong panjang berlapis karpet abu, menenteng alat pel pelan-pelan. Waktu masih menunjukkan pukul 7 pagi, saat kantor NYXTech baru akan membuka hari. Gedung itu megah, modern, penuh kaca dan lampu LED biru yang mengelilingi setiap sudutnya. Tapi di mata Arga, itu hanya tempat asing yang dipenuhi orang-orang yang menilai manusia dari posisi dan pakaian. Ia membuka ruang meeting 01B dengan pelan, lalu masuk dengan langkah ringan. Tangannya cekatan merapikan kursi, menyusun ulang gelas-gelas bening di meja bundar, dan mengelap bercak kopi di pojok meja yang tertinggal dari semalam. Tapi bukan pekerjaannya yang berat. Yang berat adalah tatapan orang-orang di sana. Itu OB baru ya? Terdengar bisik seorang staf marketing dari koridor. Suaranya tidak cukup pelan untuk bisa disebut sopan. Sayang banget mukanya cakep. Tapi ya, OB doang. Timpal yang lain sambil tertawa. Arga menoleh sejenak. Senyumnya tipis. Tapi matanya kosong. Bukan karena sakit hati. Ia sudah terbiasa. Tapi ada luka yang terlalu dalam untuk bisa dirasakan kembali. Ia menunduk. Kembali bekerja. Menjawab ejekan dengan kesunyian, dan melewati penghinaan dengan diam. Jam menunjukkan pukul 8:05. Saat itulah Naila Hairunisa muncul. Sepatunya berhak tinggi, suaranya tegas, langkahnya cepat. Wanita itu selalu datang dengan aura dingin. Rambutnya diikat rapi, matanya tajam menilai setiap detail. Sejak Arga bekerja di sana 3 bulan lalu, tak pernah sekalipun Naila menatap wajahnya penuh. Hanya sekilas, hanya sebagai orang latar dalam cerita besarnya. Hati-hati bersihinnya. Meja ini dari Italia, jangan sampai ada gores. Katanya pagi itu tanpa menatap. Hanya lewat. Baik, Bu, jawab Arga, tetap menunduk. Ia tahu, Naila bahkan tak sadar suaranya terdengar sangat mirip dengan suara seseorang dari masa lalu. Tapi Arga menyimpannya dalam-dalam. Setiap pagi selalu begitu. Arga datang lebih awal dari siapapun, membersihkan dengan detail yang tidak biasa. Ia mengatur posisi gelas dengan akurasi milimeter. Merapikan kabel proyektor yang bahkan It saja suka sembarangan menaruhnya. Tapi tetap, statusnya hanya satu, office boy. Hari itu, suasana kantor mulai riuh jelang siang. Tim It panik. Sistem server pusat tiba-tiba down. Semua file penting lenyap dari layar. Beberapa laporan bulanan yang harusnya diakses Naila untuk presentasi investor tak bisa dibuka. Arga, jangan sentuh ruangan It. Bentak salah satu staf. Ini masalah serius. Bukan waktunya OB main-main. Padahal Arga hanya berdiri di dekat pintu, memperhatikan. Dari jarak jauh, ia melihat satu kesalahan fatal di layar yang diabaikan oleh tim It. Satu skrip pembaruan gagal dikenali karena bug pada autentikasi server internal. Maaf, saya tidak ikut campur, ucapnya. Tapi dalam hati, ia mencatat cepat. Di sela waktu istirahat, saat staf lain sibuk makan siang dan ruang It kosong, Arga kembali masuk diam-diam. Ia mengetik cepat, membuka satu terminal debug tersembunyi, dan menyisipkan baris kode pengembalian data yang disimpan sebagai backup harian, fitur lama yang bahkan developer senior pun lupa mereka punya. Hanya butuh 2 menit. Semua sistem kembali normal. Ketika tim It kembali, mereka mengira sistem otomatis memulihkan dirinya. Mereka bersorak. Naila lega. Semua berpikir keberuntungan memihak mereka. Tak ada yang menoleh pada Arga. Tak ada yang tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan data perusahaan itu. Arga duduk diam di ruang cleaning room, menggenggam termos tehnya. Di hadapannya, selembar kertas gambar lama,
Desain struktur awal sistem NYXTech yang ia buat bertahun-tahun lalu. Kini kertas itu kusam, dan nama penciptanya telah dihapus dari sejarah perusahaan. Ia tak marah. Ia hanya menunggu. Bukan balas dendam yang ia kejar, tapi kebenaran yang selama ini dikubur dalam nama besar orang lain. Jika aku harus mengulang dari bawah, biarlah dari titik paling bawah, bisiknya pada dirinya sendiri. Langit mulai mendung di luar jendela besar lantai 3. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum turun. Arga menatap keluar. Matanya tenang tapi dalam. Tanpa banyak yang tahu, di tangan pria yang setiap hari membawa pel dan lab itulah, nyawa perusahaan besar itu bergantung. Saat jam menunjuk pukul 5 sore dan karyawan mulai berkemas, Naila berjalan cepat ke ruang rapat besar. Ia akan melakukan simulasi presentasi untuk calon investor esok hari. Arga masih di dalam, merapikan kabel. Kenapa belum selesai juga bersihinnya? Tegurnya ketus. Saya hanya merapikan kabel, Bu. Tadi sempat berubah posisi. Jawab Arga sopan. Naila mengangkat alis. Heran. Siapa yang suruh kamu atur kabel? Katanya tajam. Tak ada. Tapi kalau dibiarkan, proyektor akan gagal sinyal dan suara akan delay. Jawabnya tanpa ragu. Naila diam sesaat. Matanya memperhatikan kabel itu. Diam-diam ia sadar. Posisi kabel itu memang lebih rapi dari biasanya. Dan suaranya sekarang jernih. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui hal itu. Ia berdeham dan hanya berkata, "Lain kali, jangan sok tahu. Fokus saja bersihin lantainya." Arga menunduk. Tapi di balik tatapan tunduk itu, ada mata yang sudah melihat semuanya. Di luar, hujan mulai turun pelan. Dan di dalam, perubahan telah dimulai. Tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa darah. Hanya dengan satu hal, kehadiran seorang pria yang selama ini tak dianggap penting. Suara detik jam di dinding ruang rapat beradu dengan ketukan sepatu karyawan yang satu persatu memenuhi kursi. Pagi itu, langit masih kelabu sisa hujan semalam. Kantor NYXTech bersiap menghadapi hari besar. Simulasi presentasi untuk investor utama yang akan hadir lusa. Ruang rapat utama di lantai 5 menjadi pusat perhatian pagi itu. Semua kepala departemen hadir. Naila duduk di ujung meja bundar, membuka laptop tipisnya dengan ketegasan khas. Bayu, manajer operasional, duduk di sebelah kanan Naila, dengan postur pongah dan senyum angkuh yang selalu terasa memancing emosi. Arga, seperti biasa, sudah berada di dalam ruangan sejak pukul 7. Ia memastikan proyektor menyala tanpa delay, suara mikrofon stabil, dan pencahayaan tidak silau ke layar. Semua telah ia atur sejak pagi buta, diam-diam, tanpa satupun pujian atau terima kasih. Saat orang-orang mulai berdatangan, Arga masih membereskan satu kabel kecil di pojok meja. Tapi tampaknya, keberadaannya dianggap gangguan. Masih aja dia di sini. Kira-kira OB-nya mau ikut rapat juga. Bayu membuka suara dengan nada bercanda, tapi sengaja dikeraskan agar terdengar semua. Beberapa karyawan tertawa kecil. Naila menoleh sejenak, tak ikut tertawa, tapi tidak menghentikan Bayu. Hanya satu tatapan singkat ke arah Arga, seolah menuntutnya segera pergi tanpa perlu berkata. Arga mengangguk pelan. Ia mengambil kain lapnya, berjalan perlahan ke pintu. Tapi sebelum menutupnya, ia sempat berbalik. Pandangannya menatap layar presentasi yang akan digunakan Naila. File presentasi itu, ia tahu, masih memuat data yang salah. Data yang tadi malam diperbaikinya secara manual, tapi belum diperbarui di versi Naila. Ia sempat ingin memberitahu, tapi ia urungkan. Tak ada ruang untuk suara seorang OB di ruangan yang penuh gelar dan jabatan. Di balik pintu tertutup, rapat dimulai. Naila berbicara dengan lantang, membacakan angka pertumbuhan, strategi ekspansi, dan roadmap produk digital mereka. Namun tak butuh waktu lama hingga satu suara dari bagian keuangan menghentikannya. Maaf, Bu. Angka akuisisi user ini berbeda dengan yang saya terima kemarin. Seharusnya lebih rendah 12%. Naila terdiam. Bayu menoleh cepat, meraih dokumen cetak.
Wajahnya berubah. Ada yang salah input. Katanya cepat. Seharusnya file ini sudah diperbarui. Kegugupan mulai terasa. Presentasi simulasi itu adalah latihan terakhir sebelum bertemu calon investor Jepang yang dikenal perfeksionis. Kesalahan seperti ini bisa jadi bumerang besar. Naila menoleh ke Bayu. Siapa yang handle data ini terakhir? Saya minta staf IT bantu. Mungkin, ada yang kereplach, jawab Bayu tergesa. Ia mulai gelisah, mulai menyalahkan semua kecuali dirinya. Di luar ruangan, Arga berdiri sambil menyeka kaca jendela. Tapi kupingnya tajam. Ia tahu momen itu akan datang. Ia menahan nafas, menahan keinginan untuk mengetuk dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, siapa yang akan percaya? Yang mereka lihat darinya hanya seragam abu dan alat pel. Namun mendadak, pintu dibuka dari dalam. Hei, OB. Panggil Bayu tanpa menyebut nama. Kamu tadi di sini kan? Kamu lihat ada yang utak-atik file presentasi di laptop ini? Arga menoleh. Pelan. Saya hanya bersihkan kabel. Pak, tidak menyentuh laptop. Bayu tertawa kering. Iya sih. Mana ngerti kamu soal beginian. Lanjut bersihin jendelanya. Tertawa kecil kembali terdengar. Tapi kali ini bukan karena lucu. Lebih karena rasa nyaman yang tumbuh dari kebiasaan meremehkan. Arga kembali ke cleaning room. Tapi ada yang berubah dari sorot matanya. Bukan kemarahan. Tapi luka lama yang kembali terbuka. Ia menatap satu flash disk kecil di dalam sakunya. Di dalamnya, ada presentasi versi terbaru, file yang ia edit malam tadi dengan asumsi akan diserahkan pagi ini. Tapi ia salah. Ia terlalu naif. Pikirnya, saat niat baik datang diam-diam, maka hasilnya akan dihargai. Nyatanya, niat baik dari posisi terbawah hanya dianggap sok tahu. Ia duduk di kursi kecil di pojok ruangan itu, menatap kosong ke dinding. Suara tawa dari ruang rapat masih samar terdengar. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa yang dibangun dari kenyamanan posisi. Arga memejamkan mata. Ia tidak mengeluh, tidak marah, tidak mengadu. Ia hanya menarik napas panjang, dan dalam batinnya, berbisik lirih. Ya ARAB, jika engkau tak mengangkat aku, maka angkatlah sabarku. Beberapa menit kemudian, rapat selesai. Karyawan keluar dengan ekspresi berbeda. Ada yang lega, ada yang kecewa. Naila keluar terakhir. Wajahnya masih menahan marah, meski ia tahu kesalahan itu bukan sepenuhnya salah Arga. Tapi ego membuatnya tetap dingin. Tanpa sadar, matanya tertuju pada jendela lantai 5. Di luar sana, Arga sedang menyapu daun yang tertiup ke balkon. Satu helai kemejanya tertiup angin. Dan Naila memperhatikan sesuatu. Jam tangan di pergelangan tangan Arga. Bukan jam tangan mahal. Tapi desainnya sangat familiar. Terlalu familiar. Kenapa mirip? Bisik Naila. Sebelum pikirannya disela oleh notifikasi di HP-nya. Tapi benaknya belum selesai bertanya. Di ruang cleaning room, Arga menaruh flash disk ke dalam kotak kecil dan menguncinya. Ia tidak akan menyerahkan file itu. Bukan karena dendam. Tapi karena ia tahu, waktunya belum tepat. Orang yang hanya dianggap bayangan, tidak akan didengar sebelum cahaya padam. Di luar, langit kembali cerah. Tapi di dalam kantor NYXTech, kabut tipis kesombongan masih menyelimuti ruangan-ruangan ber-AC itu. Hujan sudah berhenti sejak sore, namun trotoar depan gedung NYXTech masih basah. Lampu-lampu jalan menyala temaram, menyinari halte kecil yang kini hanya diisi satu sosok, Arga. Ia duduk dengan tenang di bangku kayu, tubuhnya sedikit condong ke depan, pandangannya menembus jalan kosong. Di tangannya, lembaran koran lusuh yang telah dilipat berkali-kali. Judulnya besar dan jelas. Pendiri muda NYXTech menghilang setelah penjualan saham misterius. Foto yang menyertai tajuk itu, pemuda berjaket hitam dengan sorot mata tajam, adalah dirinya, 5 tahun lebih muda. Namun wajah itu kini telah berubah. Sorot matanya tak lagi penuh semangat, tapi dipenuhi ketenangan yang mematikan. Senyumnya tak lagi lebar,
tapi cukup untuk menutupi luka yang tak terlihat. Pagi tadi, ia diejek, diremehkan, dijadikan bahan candaan oleh orang-orang yang bahkan tak tahu bahwa tanpa dirinya, mereka mungkin tak duduk di sana hari ini. Tapi Arga tak menyimpan dendam. Ia menyimpan kebenaran. Dan kadang, kebenaran tak harus dikatakan. Cukup dijaga, sampai waktu bicara sendiri. Arga melipat kembali koran itu dan memasukkannya ke tas kecilnya. Ia berdiri, menatap gedung NYX yang menjulang dengan angkuh. Berapa banyak nama yang kau ukir di dinding kehormatan itu, tapi melupakan nama pertama yang membangunnya, gumamnya lirih. Di dalam gedung, di ruang cleaning room, lampu menyala redup. Aunty Sari, OB senior yang sudah hampir 10 tahun bekerja di sana, sedang menyapu sisa air hujan dari lantai dekat pintu masuk belakang. Saat Arga masuk, wanita parubaya itu menoleh dan tersenyum. Kamu belum pulang juga, Ga? Arga hanya mengangguk. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di bangku kecil sudut ruangan. Pandangannya kosong. Aunty Sari memperhatikannya sejenak, lalu ikut duduk di sebelah. Kamu tahu, dulu waktu pertama kamu kerja di sini, ibu kira kamu lulusan luar negeri. Ucapnya pelan. Kamu cara bersihinnya beda. Rapi. Terstruktur. Nggak asal pel. Arga tersenyum kecil. Saya memang diajari hidup pakai sistem, Bu. Bahkan untuk bersihin lantai pun harus punya alur. Cuma orang terdidik yang ngomong kayak gitu, jawab Aunty Sari. Matanya tajam memperhatikan. Hening sejenak. Kamu siapa, Ga? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Arga, pertanyaan itu adalah pintu. Pintu yang selama ini ia tutup rapat, kini diketuk dengan lembut. Dan entah kenapa, suara Aunty Sari membuatnya ingin membuka sedikit. Aku cuma orang yang pernah percaya pada mimpinya, jawabnya lirih. Lalu mimpi itu dicuri, dibungkus rapi dengan dokumen hukum dan janji manis yang ternyata cuma jebakan. Tatapan mata Aunty Sari berubah. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, luka seperti itu bukan untuk diselidiki, cukup didengarkan. Aku dulu bagian dari tim awal NYX Tech, Bu. Arga akhirnya bicara lebih. Tapi aku bukan dari keluarga kaya. Nggak punya kuasa. Cuma punya ide, kode, dan keyakinan. Ia berhenti sejenak. Suaranya menurun. Sampai suatu hari, aku dijanjikan investasi besar. Katanya, demi perkembangan perusahaan. Tapi aku diminta tanda tangan perjanjian. Waktu itu aku bodoh, Bu. Kupikir itu hal biasa. Matanya mulai memerah. Tapi bukan karena air mata. Karena ingatan yang terlalu tajam. 3 hari setelah itu, aku dihapus. Namaku dihapus dari struktur. Emailku ditutup. Akses semua dicabut. Bahkan partner yang dulu kuanggap saudara, ikut diam. Aunty Sari menutup mulutnya perlahan. Allah! Arga menatap lantai. Aku hilang. Bukan karena pergi. Tapi karena dipaksa hilang. Nama Arga Pradana lenyap dari sejarah perusahaan yang aku bangun. Hening menggantung di antara mereka. Suara AC tua berdengung pelan di latar. Tapi kenapa kamu balik? Kenapa kerja jadi OB di sini? Tanya Aunty Sari, masih sulit percaya. Arga mengangkat bahu. Karena aku ingin melihat wajah orang-orang yang mengambil mimpiku. Aku ingin tahu, apakah mereka berubah? Atau mereka tetap merasa dunia ini milik yang bersuara paling keras? Ia berdiri, perlahan berjalan ke rak peralatan kebersihan. Tangannya menyentuh satu lap kain, tapi pikirannya jauh ke masa lalu. Dan karena aku belum selesai. Malam makin larut. Di gedung yang semakin sepi itu, 2 manusia dengan cerita berbeda duduk berdampingan dalam keheningan. Satu dengan masa lalu penuh luka, satu dengan mata yang akhirnya melihat lebih dari sekadar seragam. Ga, suara Aunty Sari lirih. Apa kamu nggak pernah nyesel? Kalau aja kamu tanda tanganin kontrak lain, kamu pasti sekarang duduk di ruangan CEO itu. Arga menoleh pelan. Sorot matanya tajam tapi tenang. Aku lebih nyesel kalau aku hidup kaya tapi lupa cara menjadi manusia. Beberapa jam kemudian,
Arga berdiri di depan lift. Di tangannya, ada file lama yang ia temukan di ruang arsip bawah tanah. File cetak hasil desain sistem lama yang ia buat sendiri. Di sudut kanan bawah, tertera namanya dengan tinta hitam yang hampir pudar. Tapi seseorang telah mencoret namanya dengan pulpen merah. Diganti nama orang lain. Arga menatap file itu dalam-dalam. Kalau aku harus kembali dari lantai paling bawah, biarlah. Tapi kali ini, bukan untuk memiliki lagi. Tapi untuk memastikan tak ada lagi yang dicuri seperti aku dulu. Pagi itu kantor NYX Tech kembali sibuk seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tak biasa. Email tak dikenal muncul di kotak masuk Direktur Strategi, Kepala HR, dan tentu saja, Naila. Subjeknya hanya satu kata. Periksa kembali. Tanpa nama. Tanpa identitas. Hanya tulisan datar. Tapi berisi lampiran dokumen evaluasi strategi pasar yang mengejutkan. Naila membukanya dengan ragu. Ia pikir ini spam atau jebakan. Tapi isi dokumen itu terlalu presisi. Data pengguna, analisis tren industri, bahkan koreksi terhadap pendekatan kampanye digital yang mereka gunakan, semuanya disampaikan dengan bahasa profesional, jelas, dan menohok. Tidak ada pujian. Tidak ada basa-basi. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat. Ketika kalian melihat pasar dari atas, kalian lupa betapa tajamnya suara yang datang dari bawah. Di cleaning room lantai 2, Arga duduk di depan laptop tua yang ia beli dari lelang kantor 2 tahun lalu. Jaringannya lemah, sistemnya lambat. Tapi pikirannya bekerja jauh lebih cepat dari teknologi apapun yang dimiliki perusahaan itu. Ia mengamati grafik pertumbuhan NYX Tech dalam 3 bulan terakhir. Menurun. Tanpa disadari Naila dan para eksekutif, penyebab utama bukan strategi besar, tapi keputusan kecil yang terus dibiarkan salah. Bayu, sang manajer operasional, terlalu sering menekan vendor tanpa pertimbangan. HR merekrut talenta yang hanya menang di CV tapi kosong saat diskusi. Dan Naila, terlalu percaya pada eksterior profesionalisme, lupa bahwa kekuatan tidak selalu datang dari gelar. Arga tak butuh pangkat untuk bergerak. Ia butuh celah. Dan kini celah itu terbuka. Beberapa jam setelah email misterius tersebar, suasana kantor berubah. Naila memanggil rapat mendadak. Kepala divisi dipanggil satu persatu. Dokumen strategi yang dikirim anonim itu dicetak dan dibagikan. Siapa yang kirim ini? Tanya Naila dingin. Semua diam. Ini data internal. Bahkan sebagian besar hanya bisa diakses oleh 3 level teratas. Kalau ini bocor, berarti ada yang selundupkan. Atau seseorang dari dalam yang lebih tahu dari kita semua. Bayu tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. Mungkin hacker. Atau mantan karyawan yang nyesek gak kepanggil lagi. Tapi Naila tidak tertawa. Matanya tajam. Masalahnya, semua data di sini benar. Sangat benar. Bahkan lebih rinci dari laporan resmi kita. Kepala divisi pemasaran mencoba membela diri. Mungkin analis lepas? Konsultan anonim? Kita bisa lacak IP-nya. Naila menutup laptopnya. Sudah saya lacak. Dikirim dari jaringan internal. Tapi tidak tercatat di log aktivitas staf manapun. Ia berdiri. Sorot matanya berubah dari sekadar penasaran menjadi waspada. Seseorang sedang memperhatikan kita. Seseorang dari dalam. Sementara itu, Arga sudah kembali menyapu lantai depan pantry. Tapi telinganya mendengar lebih dari yang seharusnya. Karyawan saling berbisik soal email misterius. Ada yang mulai khawatir. Ada yang menebak ini kerjaan divisi pesaing. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, Arga tidak hanya mengirim email itu untuk menyelamatkan perusahaan. Ia menguji siapa yang layak memimpin, dan siapa yang selama ini hanya duduk di posisi tinggi tapi buta arah. Ia bukan mencari pengakuan. Ia mengukur kebijaksanaan. Sore harinya, Naila memanggil seluruh manajer untuk meninjau ulang strategi digital. Ia tidak menyebut soal email misterius lagi, tapi semua sadar, itu menjadi dasar perubahan. Beberapa keputusan penting dibalikan. Rencana ekspansi ke Asia Tenggara ditunda. Fokus kembali ke perbaikan produk inti.
Dan yang paling mengejutkan, Naila membatalkan kerjasama dengan salah satu konsultan senior yang sudah lama bekerja dengan perusahaan. Alasannya, terlalu banyak bermain aman. Di sela pergantian shift, Arga duduk sendirian di taman kecil belakang gedung. Di pangkuannya, buku catatan kecil dengan sketsa sistem lama. Di halaman belakang buku itu, daftar nama-nama divisi yang ia pantau, pemasaran, produk, operasi. Catatan kecil berisi pola kerja mereka, kelemahan, dan potensi konflik. Ia bukan hanya bersih-bersih kantor. Ia sedang menyusun peta perang. Perang tanpa kekerasan, tanpa darah, tapi cukup tajam untuk menjungkir-balikan sistem dari dalam. Saat daun jatuh pelan di sebelah kakinya, Arga menatap langit senja. Jika selama ini aku bicara, mereka tak akan dengar. Maka biarlah aku diam, dan biarkan data yang berbicara. Di ruangan berbeda, Naila kembali membuka email itu. Ia tak tahu siapa pengirimnya, tapi ia tahu satu hal, orang ini tidak main-main. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang mengawasi. Tapi bukan ancaman. Justru terasa seperti pengawal diam yang ingin memperbaiki perusahaan ini tanpa minta imbalan. Ia memandang keluar jendela. Matanya tak sengaja tertumbuk pada sosok Arga yang sedang menyapu taman. Lalu ia berkata pelan, pada dirinya sendiri. Kalau saja dia bukan OB, aku bisa bertanya padanya. Tapi, justru karena OB, maka dia tidak bertanya. Dan justru karena tidak ditanya, Arga bebas bergerak. Langit menghitam sejak sore. Hujan turun deras membasahi atap gedung NYX Tech, menciptakan suara ritmis yang menggema di setiap sudut kantor. Lampu-lampu redup menambah kesan mencekam di ruangan-ruangan yang masih ditempati oleh segelintir karyawan yang lembur. Di lantai 4, ruang direksi masih menyala terang. Naila duduk sendiri di ujung meja panjang, memandang layar laptop dengan wajah tegang. Presentasi untuk investor Jepang besok pagi masih belum sepenuhnya siap. Data sudah diperbaiki, strategi sudah disusun ulang, berkat email misterius yang tak ia akui, tapi diam-diam ia jadikan dasar. Namun ada satu bagian yang belum beres, sistem server perusahaan. Segala dokumen internal yang harus dipresentasikan tersimpan dalam jaringan utama yang sekarang lambat. Terlalu lambat. Beberapa file tidak bisa diakses. Beberapa lainnya rusak tampilannya. Naila mencoba menelepon tim IT, tapi hanya terdengar nada sambung. Ia memencet intercom, memanggil Bayu. Tak lama kemudian Bayu datang tergesa. Jasnya sudah dilepas, keringat bercucuran. Bu, ada masalah. Server utama overload. Kemungkinan besar karena sinkronisasi laporan digital yang gagal. Kami masih lacak penyebabnya. Naila berdiri, wajahnya pucat. Jangan bilang datanya hilang, Bayu. Presentasi besok butuh semua itu. Bayu mengangkat tangan. Kami backup, Bu. Tapi belum sempat dipulihkan. Kalau sistem gak pulih malam ini, kita harus ubah semua strategi. Kamu sadar berapa ratus miliar yang dipertaruhkan besok? Suara Naila meninggi, bukan sekadar marah, tapi putus asa yang mulai menampakkan wujudnya. Sementara itu, Arga masih berada di lantai 2. Ia tak pulang hari itu. Ada suara dalam dirinya yang memaksanya tetap tinggal, dan kini suara itu terbukti benar. Langkah cepat seorang staf IT yang panik melintasi koridor memberinya cukup sinyal bahwa sesuatu sedang salah. Arga berdiri dari cleaning room, berjalan ke arah ruang server. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Seperti seseorang yang tahu jalan keluar dari labirin yang tak dipahami siapapun. Di depan ruang IT, seorang staf terlihat cemas. Server nggak bisa sinkron. File backup ngaco. Sistem autentikasi kreset. Arga menatap layar dari kejauhan. Pakai admin override. Arahkan ke mirror pad cadangan, ucapnya pelan. Staf itu menoleh. Heran. Maksudnya? Coba pakai protokol lama. Mirror servernya nggak mati. Cuma diputus akses. Apa kamu ngerti sistem ini? Arga tak menjawab. Ia masuk ke dalam, mengaktifkan terminal lama yang tersembunyi di pojok ruangan. Semua orang mengira konsol itu sudah tidak aktif.
Tapi tidak bagi dia. Dia yang menanamnya dulu. 3 menit. 3 perintah. Sistem kembali bernapas. Semua file kembali normal. Di lantai atas, Bayu menerima pesan dari staf IT. Ia membacanya cepat. Lalu menatap Naila dengan campuran bingung dan lega. Sudah pulih, Bu. Tapi, anehnya, tidak ada yang tahu siapa yang betulin. Seolah sistem perbaiki sendiri. Naila terdiam. Ia tahu sistem perusahaan ini luar dalam. Dan ia tahu satu hal. Sistem ini tidak akan pulih sendiri tanpa tangan manusia yang mengerti jantungnya. Lalu matanya menoleh ke jendela. Dari kejauhan, ia melihat Arga berjalan melewati lorong dengan tangan masih memegang alat pel, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di detik itu juga, ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. Beberapa jam kemudian, Naila duduk sendirian di ruangannya. Presentasi telah siap. File sudah utuh. Investor besok akan datang. Secara logika, semuanya aman. Tapi harga dirinya tidak. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca. Wanita yang selama ini merasa tahu segalanya, ternyata baru sadar bahwa ia buta terhadap hal-hal paling penting di sekitarnya. Bagaimana mungkin seseorang yang ia anggap remeh, yang ia pandang sebelah mata, ternyata bisa menyentuh sistem paling vital dan menyelamatkan perusahaan, tanpa menuntut, tanpa menunjuk diri, tanpa minta dihormati? Ia merasa kalah. Tapi bukan karena tak mampu, melainkan karena terlalu sombong untuk melihat siapa yang benar-benar berharga. Di lorong gelap menuju ruang cleaning room, Arga duduk di bangku tua. Tangannya memegang surat kecil, catatan yang ia tulis diam-diam dan letakkan di meja rapat tadi siang, menyamar sebagai memo biasa. Naila membacanya. Dan kini surat itu kembali ke tangannya. Isinya hanya satu kalimat. Yang kau anggap kecil hari ini, bisa jadi adalah fondasi yang menopang gedung megahmu esok. Arga menyandarkan tubuhnya. Tatapannya tidak sombong. Tidak pula haus pengakuan. Ia hanya merasa sudah saatnya seseorang mengerti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kursi eksekutif. Kadang, datang dari tangan yang membersihkan debu di bawahnya. Pagi itu kantor NYXTech dikejutkan oleh satu hal, undangan rapat tanpa pengirim. Tidak ada nama, tidak ada jabatan. Hanya waktu dan lokasi, ruang rapat C, pukul 10 pagi. Yang membuat semua panik bukan isi emailnya, tapi siapa yang menerimanya. Seluruh jajaran direksi mendapatkannya. Tak terkecuali Naila. Awalnya ia pikir ini lelucon. Tapi sistem IT perusahaan tidak menemukan log aktivitas siapapun yang mengirim email itu. Tidak ada jejak IP. Tidak ada SMTP trail. Seolah email itu dikirim dari dalam sistem. Bayu langsung bersuara. Bu, saya curiga ini sabotas. Jangan-jangan hacker. Kita abaikan saja. Tapi Naila menatap layar laptopnya lama. Di tubuhnya, masih ada bekas getaran kejadian semalam. File presentasi yang pulih, sistem yang bangkit, dan satu memo tak bernama yang isinya berhasil menusuk titik kesadarannya. Ia menoleh ke Bayu. Kita tetap datang. Bayu terbelalak. Serius? Bu, ini bisa bahaya. Aku tidak mau lagi melewatkan orang yang benar hanya karena dia tidak punya jabatan. Pukul 10 tepat. Ruang rapat C mulai terisi. Direktur keuangan, kepala HR, manajer operasional, bahkan legal head ikut hadir. Semuanya duduk gelisah, bertanya-tanya siapa inisiator pertemuan ini. Tidak ada yang bicara, hanya saling menatap curiga. Ruang itu sunyi seperti kuburan. 5 menit berlalu. 10, 15. Tak ada satupun yang masuk setelah mereka. Tak ada pembuka rapat. Tak ada moderator. Namun tepat pada menit ke-17, layar proyektor tiba-tiba menyala otomatis. Sebuah presentasi muncul, reformasi sistem dalam, diagnosa NYXTech dari dalam. Tanpa identitas penulis. Tapi isinya membuat ruang itu mendidih. Slide pertama memuat daftar kebijakan yang merugikan perusahaan dalam 6 bulan terakhir, lengkap dengan bukti data, waktu pengambilan keputusan, dan dampaknya secara keuangan. Slide kedua lebih berani.
menyoroti gaya kepemimpinan yang hanya mengandalkan perintah, tanpa partisipasi, tanpa menyebut nama. Tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Slide ketiga membeberkan fakta. Turnover karyawan naik 23% karena ketidakpercayaan terhadap pimpinan. Bahkan strategi pemasaran digital disebut sebagai terlalu textbook, minim inovasi. Wajah Naila menegang. Ia duduk tegak. Matanya menyapu setiap slide. Tapi yang membuat dadanya terasa sesak adalah semua data itu benar. Bukan serangan, tapi cermin. Cermin yang selama ini ia hindari, kini dipasang di depan seluruh manajemen. Bayu mulai bereaksi. Ini jelas sabotase. Nggak bisa dibiarkan. Tapi Naila mengangkat tangan, menahannya bicara. Dengar dulu. Slide selanjutnya muncul. Kali ini, berisi saran-saran konkret. Bukan kritik kosong. Ada solusi. Ada struktur. Ada langkah-langkah yang bahkan belum terpikirkan oleh konsultan resmi mereka. Rapat yang awalnya penuh tekanan mulai berubah. Kepala divisi mulai saling bertukar pandang. Bukan marah, tapi terpukul. Karena di balik anonim itu, ada seseorang yang sangat memahami denyut nadi perusahaan. Ketika presentasi selesai, layar kembali gelap. Semua orang terdiam. Tak ada suara, hanya napas yang berat. Dan segenap rasa malu yang tak terucap. Siapa orang ini? Tanya Direktur Keuangan pelan. Tak ada yang menjawab. Kalau dia karyawan kita, dia lebih layak dari siapapun di ruangan ini. Ujar Kepala HR, suara setengah bergetar. Naila bangkit dari kursinya, berdiri diam di tengah ruangan. Dia tidak perlu duduk di sini, untuk membuat kita semua duduk diam. Suasana membeku. Bayu masih mencoba menyelamatkan egonya. Atau ini kerjaan orang luar? Peseng, jenggan. Tidak, Naila memotong. Orang luar tidak tahu struktur kita sedetail ini. Hanya seseorang yang hidup di tengah-tengah kita. Tapi tidak kita lihat. Di lantai bawah, Arga sedang membersihkan meja pantry. Ia tahu rapat sedang berlangsung. Ia tahu presentasi itu sudah masuk tepat waktu. Ia tidak berharap apapun. Tapi ketika dia menyeka noda kopi dari meja, ia membayangkan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sistem yang mulai runtuh bukan karena serangan, tapi karena kebenaran pelan-pelan diizinkan bicara. Setelah rapat bubar, Naila tidak langsung kembali ke ruangannya. Ia turun ke lantai 1. Kakinya membawanya sendiri ke pantry. Dan di sana, ia melihat Arga sedang merapikan gelas. Untuk pertama kalinya, Naila memperhatikan wajah itu. Wajah yang selama ini ia lihat sekilas, tapi tak pernah benar-benar dia amati. Wajah itu tampak biasa, tapi sorot matanya tidak. Dan di saat itu, tanpa sadar, Naila bertanya, "Kamu suka teknologi, ga?" Arga menoleh, diam sejenak, lalu menjawab, "Tenang, suka, Bu. Apalagi kalau digunakan untuk memperbaiki yang salah." Naila terdiam. Senyumnya kaku. Tapi matanya tak lepas dari sosok yang sedang membalikan gelas kerak. Ada satu orang di kantor ini yang membuat kami semua terdiam hari ini. Dan aku belum tahu siapa dia. Arga tak menjawab. Ia hanya menunduk dan berkata, "Kadang, orang yang tidak punya suara harus bicara dengan cara yang lain." Suasana kantor NYX Tech tak lagi sama. Rapat misterius kemarin meninggalkan jejak dalam kepala semua direksi. Tapi tak satu pun dari mereka mengucapkan secara langsung bahwa mereka terpukul. Karena ego lebih mudah menyalahkan daripada mengakui. Dan bagi Bayu, itu berarti hanya satu hal, mencari siapa dalangnya. Ia duduk di ruangannya yang dingin. Lampu neon menyinari meja kerjanya yang penuh berkas. Tapi yang ia perhatikan bukan laporan operasional, melainkan laptopnya, dengan puluhan jendela audit sistem terbuka di layar. Ia tahu ini bukan kerjaan hacker luar. Tak ada satupun sinyal digital dari luar jaringan internal. Semua pergerakan, semua input, semua aktivitas, berasal dari dalam gedung ini. "Aku akan temukan siapa kau sebenarnya," gumamnya pelan. Jemarinya menari cepat di keyboard. Sementara itu, di lantai bawah,
Arga sedang membersihkan ruang meeting kecil. Pandangannya tenang, tapi pikirannya bergerak cepat. Ia tahu waktunya makin sempit. Keberadaannya akan segera terendus. Ia tak menyesal. Ia hanya ingin sempat menyampaikan kebenaran, sebelum suara dibungkam kembali oleh struktur dan kekuasaan. Bayu menelusuri pola login internal dengan detil yang obsesif. Ia mencocokkan waktu tayang presentasi misterius kemarin dengan sistem akses pintu, catatan aktivitas lokal, dan histori perangkat. Hingga akhirnya, ia menemukan anomali. Sebuah perangkat tak terdaftar sempat terhubung ke jaringan internal 2 jam sebelum rapat berlangsung. Lokasinya? Ruang cleaning room lantai 2. Mata Bayu menyipit. Apa yang dilakukan OB di jaringan kita? Ia langsung berdiri, mengambil ID akses, dan turun cepat tanpa memberitahu siapapun. Cleaning room lantai 2 sepi. Bau cairan pembersih masih terasa. Di meja kecil di sudut ruangan, ada sebuah laptop tua yang tertutup kain lap. Bayu membuka kain itu perlahan. Layarnya sudah mati, tapi ia segera menyalakannya. Sistem operasi tua, tapi passwordnya rumit. 5 kali percobaan gagal. Tapi Bayu bukan orang bodoh. Ia cabut harddisk eksternal yang menempel, memasukkannya ke laptop pribadinya. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Satu folder bernama Revisi NEX V01. Di dalamnya ada blueprint sistem lama NEX Tech, arsitektur internal yang bahkan ia, sebagai manajer operasional, tidak punya aksesnya. Semua tersusun rapi. Dokumen, diagram, hingga catatan pribadi. Tapi yang paling membuat jantung Bayu berhenti sejenak adalah file terakhir. Founder_original_ID PDF. Ia membukanya. Dan di sana, jelas tertulis. Nama, Arga Pradana. Jabatan, Co-founder NEX Tech. Tanggal, 5 tahun lalu. Bayu menjatuhkan punggung ke kursi. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ini yang dulu hilang itu? Bayu menutup laptop. Tapi semua sudah jelas. Arga bukan hanya OB. Arga adalah nama yang pernah dikubur oleh sistem yang ia sendiri bangun. Arga berdiri di luar ruangan. Ia melihat pintu cleaning room terbuka. Dan ia tahu, permainan diamnya telah berakhir. Tapi kali ini, ia tidak melarikan diri. Ia masuk, berdiri di depan Bayu yang kini wajahnya setengah bingung, setengah takut. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Arga tak menjawab langsung. Ia duduk perlahan di bangku berdebu di dekat rak sapu. Aku pernah percaya bahwa sistem itu netral. Bahwa yang punya ide akan dihargai. Bahwa kerja keras akan menemukan tempatnya. Tapi aku salah. Bayu masih menatapnya tajam. Kamu nyusup ke sistem. Ini pelanggaran. Pelanggaran. Arga tersenyum tipis. Lalu mencuri perusahaan dari pendirinya sendiri itu bukan pelanggaran. Bayu tercekat. Waktu itu aku cuma anak muda yang percaya orang-orang sepertimu bisa dipercaya. Tapi saat aku tanda tangan perjanjian kerjasama, aku tak sadar semua ideku sedang dijual. Arga berdiri. Suaranya tetap tenang, tapi matanya membakar. Kau tahu yang paling menyakitkan bukan kehilangan saham, tapi kehilangan nama. Seolah aku tak pernah ada. Bayu membalas. Nadanya tinggi, membela diri. Itu keputusan bisnis. Kamu yang pergi tanpa jejak. Karena kalian buat aku tak punya pilihan. Hening menggantung. Bayu menatap Arga. Tak tahu harus merasa bersalah atau marah. Ia bingung. Dan di momen itulah, Arga berkata pelan. Aku kembali bukan untuk membalas. Aku kembali untuk mengingatkan. Bayu masih diam. Kalau kau terus hidup di balik meja kekuasaan yang dibangun dari kebohongan, cepat atau lambat meja itu akan patah. Arga meninggalkan ruangan. Bayu terduduk. Matanya masih terpaku pada layar laptop. Nama Arga Pradana terasa menghantui pikirannya. Selama ini, pria yang mereka anggap tak penting, adalah kunci yang selama ini mereka hilangkan. Dan kini kunci itu telah kembali ke pintunya. Langit sore itu menggantung mendung.
seolah menyimpan beban yang sama beratnya dengan hati Naila. Angin di atap gedung NYX berhembus lebih tajam dari biasanya. Dingin, sepi, mencekam. Tapi tempat itulah yang ia pilih. Bukan ruang rapat, bukan ruang direksi, bukan panggung kekuasaan. Hanya atap gedung. Tempat sunyi. Tempat orang bicara tanpa tembok. Di tangannya, selembar kertas. Data lama yang baru saja dikirim Bayu ke email pribadinya. Di dalamnya, nama yang membuat seluruh isi dadanya bergemuruh. Arga Pradana. Pintu atap terbuka perlahan. Suara sepatunya beradu dengan beton kasar, mengusik kesunyian yang hampir suci. Dan di ujung atap itu, berdiri sosok yang selama ini hanya ia lihat dari balik pandangan merendahkan. Arga. Ia sedang duduk di pagar pembatas, memandangi langit yang belum memutuskan akan hujan atau tidak. Jaket kerjanya tipis, rambutnya tertiup angin, tapi tubuhnya tegap. Tidak ada yang bisa menjatuhkan seseorang yang telah jatuh sedalam itu dan bangkit tanpa suara. Aku tahu sekarang. Suara Naila pecah membelah udara. Pelan, tapi mengandung terlalu banyak luka untuk sekadar disebut lemah. Arga tidak menoleh. Tahu yang mana? Naila melangkah mendekat. Di matanya, ada api. Tapi bukan kemarahan. Lebih tepat disebut, kehancuran batin. Kamu bukan siapa-siapa, katanya. Kamu pernah jadi segalanya untuk perusahaan ini. Lalu kamu menghilang. Sekarang kembali sebagai OB dan mengguncang semuanya. Kenapa? Arga mengangguk pelan, masih memandangi horizon. Karena aku harus memastikan, orang-orang yang kupercaya dulu, belum berubah menjadi orang yang hanya menyembah nama dan jabatan. Dan menurutmu kami gagal? Arga menoleh sekarang. Tatapannya dalam, tak sedikit pun tajam. Tapi justru kelembutan itu yang menusuk Naila paling keras. Kalian tak gagal, katanya. Kalian hanya lupa bahwa di balik angka, ada manusia. Naila diam. Tangannya meremas kertas yang sejak tadi dibawanya. Aku tak tahu waktu itu, ujarnya terbata. Aku baru bergabung saat kamu pergi. Aku hanya dengar cerita bahwa pendiri awal perusahaan menyerah dan kabur. Aku tidak kabur, potong Arga. Aku disingkirkan. Perlahan. Sistematis. Dihapus dari dokumen. Dikeluarkan dari struktur. Bahkan ID aksesku dihapus sebelum aku bisa pamit. Ia berdiri sekarang. Tubuhnya menghadap Naila. Jarak mereka hanya 3 meter. Tapi terasa seperti menyeberangi jurang yang panjang. Aku muda. Lugu. Idealistik. Kupikir, ide cukup untuk menjadikan seseorang layak dihargai. Tapi aku lupa. Sistem hanya dengar suara dari atas. Bukan dari orang yang basah keringat di bawah. Naila terdiam. Lidahnya keluh. Dadanya penuh kalimat. Tapi tak satu pun berhasil keluar. Aku tak marah, Naila. Lanjut Arga. Aku hanya ingin tahu apakah yang duduk di atas, seperti kamu, masih bisa mendengar suara dari bawah. Aku dengar sekarang, Naila menjawab pelan. Terlambat. Mungkin. Tapi aku dengar. Hening menggantung. Burung kecil melintas di langit yang mulai menguning. Kota di bawah mereka sibuk, mobil berlalu lalang. Tak satu pun tahu bahwa di atas sana, 2 orang sedang membicarakan luka dan takdir. Kenapa kamu gak datang dan bilang siapa kamu dari awal? Naila akhirnya bertanya. Arga tersenyum. Bukan senyum menang, tapi senyum yang menyimpan letih dari perjalanan panjang. Karena kalau aku datang sebagai mantan pendiri, kamu akan dengar karena jabatanku. Tapi kalau aku datang sebagai OB, dan kamu masih mau dengar berarti kamu sudah berubah. Naila menahan napas. Kata-kata itu menampar sisi paling dalam dari dirinya. Dan kamu tidak berubah, lanjut Arga. Kamu masih bisa belajar. Itu lebih berharga daripada semua struktur perusahaan yang pernah kubangun. Langit mulai memutih. Hujan belum turun. Tapi udara membawa tanda. Naila memandang pria di hadapannya. Bukan lagi sebagai bawahan. Bukan sebagai OB. Tapi sebagai cermin.
Cermin yang merefleksikan kesalahan yang selama ini ia bungkam dalam ambisi. Aku tidak minta jabatan, kata Arga. Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin perusahaan ini lebih manusiawi. Lebih jujur. Bukan hanya tentang grafik dan revenue. Naila mengangguk. Kamu mau aku apa? Arga menatapnya dalam-dalam. Mulai mendengar. Jangan cuma melihat orang dari meja. Turun. Lihat yang membersihkan lantai. Yang memperbaiki server. Yang kerja lembur tanpa penghargaan. Ia berjalan melewati Naila, membuka pintu atap, lalu berhenti sejenak. Kalau kamu mau jadi pemimpin, jangan naik lebih tinggi, turun lebih dalam. Dan ia pergi. Naila berdiri sendiri di atap itu. Kertas dalam genggamannya kini basah oleh gerimis yang mulai jatuh. Tapi hatinya terasa lebih basah lagi, dipenuhi kesadaran yang terlambat datang. Ia menatap langit dan membisikkan satu kalimat yang belum pernah ia ucapkan dalam doa. Ya Allah, ajari aku memimpin dengan mendengar. Pagi itu berbeda. Bukan karena cuaca atau suasana kantor, tapi karena satu nama muncul di halaman surat kabar bisnis nasional. Arga Pradana, mantan pendiri NYXTech, kembali muncul dalam sorotan. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang pria lanjut usia duduk di beranda. Tangannya bergetar perlahan saat memegang koran. Matanya tak bisa lepas dari nama yang selama ini ia kira telah benar-benar pergi. Arga. Namanya Haryo Sutanto. Pendiri utama NYX Group. Investor awal NYXTech. Ia bukan hanya pemodal. Ia adalah arsitek utama visi besar itu. Tapi di balik kemeja rapi dan rambut peraknya, ada penyesalan yang tak bisa ditebus waktu. Di NYXTech, suasana mulai berubah sejak kejadian di atap kemarin. Naila lebih banyak diam. Rapat-rapat menjadi lebih tenang, lebih jujur. Para kepala divisi mulai menyadari bahwa arah angin telah berganti. Tapi pagi itu, satu kejutan datang. Naila menerima undangan resmi. Bukan dari pejabat perusahaan, tapi dari tangan seseorang yang namanya sudah lama tak terdengar di dunia korporat. Haryo Sutanto. Datang ke rumah saya siang ini. Bawa Arga. Hanya itu isi pesannya. Tanpa basa-basi. Tanpa penjelasan. Siang menjelang. Mobil hitam meluncur perlahan di jalan kecil berbatu. Naila duduk di kursi depan. Gugup. Di sampingnya, Arga duduk diam, menatap jendela. Tak ada percakapan di antara mereka. Tapi udara di dalam mobil dipenuhi perasaan yang tak bisa disebut. Saat tiba di rumah Pak Haryo, keheningan seolah menyambut lebih dulu. Rumah itu tidak megah, tapi penuh wibawa. Halamannya luas, pohon-pohon tua menaungi jalan masuknya, dan suara burung terdengar jelas dari kejauhan. Pintu dibuka oleh asisten. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu yang hangat. Dan di sana, di kursi rotan tua dengan sandaran tinggi, duduk sosok yang pernah menjadi bayangan besar di balik seluruh bangunan perusahaan ini. Pak Haryo menatap Arga lama. Sangat lama. Seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar nyata, bukan ilusi. Jadi kamu kembali, ucapnya perlahan. Arga menunduk hormat. Saya tidak pernah benar-benar pergi, Pak. Naila duduk di sisi lain, tak tahu harus bicara atau mendengar. Tapi Pak Haryo tidak memperhatikannya. Matanya tetap ke Arga. Dulu, saat kamu datang ke saya dengan proposal bisnis itu, saya tahu kamu bukan orang biasa. Kamu punya semangat yang bahkan tak bisa diajarkan di universitas manapun. Ia menghela napas panjang. Tapi saya juga takut. Takut kamu terlalu cepat naik. Terlalu murni untuk dunia yang terlalu kelam. Maka saya biarkan mereka membentuk kamu dengan cara keras. Arga menatap lurus. Mereka menghancurkan saya, Pak. Saya tahu, jawab Pak Haryo lirih. Dan saya diam. Naila membuka suara pelan. Jadi, Anda tahu apa yang terjadi selama ini? Pak Haryo menoleh padanya. Mata tuanya tajam tapi jujur. Saya tahu lebih dari yang kamu kira. Tapi saya belajar bahwa kadang, kejatuhan seseorang bukan akhir. Itu ujian. Bukan dari manusia, tapi dari Allah.
Ia menoleh kembali ke Arga. Kau lulus ujian itu. Gak. Bukan karena kau kembali berkuasa. Tapi karena kau memilih turun dan tetap berdiri. Hening mengalun di ruang tamu itu. Angin dari jendela menyapu tirai perlahan. Pak Haryo mengeluarkan sebuah map dari meja kecil di sampingnya. Ia meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Arga. Ini, akta pemindahan saham. 7 tahun lalu aku diam-diam mengalihkan kepemilikanku ke satu nama yang tidak diketahui siapapun. Hari ini, nama itu boleh dibuka. Arga menatap map itu. Tangan Naila bergerak pelan membukanya. Nama yang tertulis di lembar utama. Arfa Pradana Sutelo. Naila membeku. Tangannya bergetar. Ia menatap Arga dengan mata yang membelalak. Arfa. Sutanto. Pak Haryo tersenyum kecil. Ya, dia anakku. Anak dari istri pertamaku yang tak pernah kalian tahu. Ia hidup dalam bayang-bayang. Tapi hari ini, bayangan itu menampakkan cahaya sendiri. Arga menunduk. Saya tak ingin warisan, Pak. Saya tahu. Tapi ini bukan soal warisan. Ini soal tanggung jawab. Naila berdiri pelan. Dunia seperti berputar lebih cepat dari yang bisa dikejar pikirannya. Pria yang selama ini ia remehkan, ternyata bukan hanya pendiri, bukan hanya penyelamat sistem, tapi juga darah dari pendiri utama perusahaan. Tapi yang lebih mengguncangkan, ia tidak pernah mengaku. Kenapa kamu gak bilang dari awal, Arga? Arga menatapnya dengan tenang. Karena aku ingin kau melihat manusia, bukan silsilahnya. Pak Haryo bangkit perlahan dari kursinya. Arga, perusahaan ini butuh arah. Bukan dari penguasa baru, tapi dari orang yang paham rasa. Arga berdiri. Kalau saya terima ini, saya tidak akan duduk di atas, Pak. Saya akan berada di tengah. Bersama mereka yang dulu tak pernah dianggap. Pak Haryo menepuk pundaknya. Itu lebih dari cukup. Matahari sudah turun rendah ketika Naila hendak masuk ke dalam mobil. Arga berjalan beberapa langkah lebih dulu, namun tiba-tiba, sebuah lembar kertas kecil terlepas dari map yang tadi diberikan Pak Haryo. Angin sore mendorongnya melayang ke bawah mobil. Refleks, Naila menunduk, meraihnya. Tapi saat matanya menangkap isi dokumen itu, tubuhnya membeku. Bukan karena saham, bukan karena nama. Tapi karena sebuah kalimat yang menabrak seluruh pemahaman logikanya. Penerima penuh hak waris keluarga Haryo Sutanto, sebagai anak kandung dari almarhumah Yulia Kusuma, istri sah pertama, dan Arga Pradana adalah hasil pengakuan anak di luar struktur publik. Naila menatap lembar itu dengan napas tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Dadanya sesak oleh satu kesadaran yang tak bisa dibantah. Arga bukan sekadar pendiri. Bukan sekadar anak kandung Pak Haryo, tapi anak yang tak pernah diakui secara publik. Anak yang dilahirkan dari sisi hidup yang disembunyikan. Anak yang dibungkam oleh sejarah, bukan hanya sistem. Mobil melaju perlahan kembali ke pusat kota. Di dalamnya, keheningan menggantung. Arga duduk tenang, menatap jalan yang basah oleh sisa hujan siang tadi. Tapi Naila masih menggenggam kertas itu. Ia tak sanggup menatap Arga, bukan karena malu, tapi karena hatinya kini diselimuti sesuatu yang tak pernah ia sangka, belas kasih yang tulus. Kamu tahu dokumen ini jatuh, katanya pelan, akhirnya bicara. Arga mengangguk, tanpa menoleh. Aku tahu. Kenapa kamu biarkan aku membacanya? Aku tidak biarkan. Aku hanya tidak halangi. Jawaban itu sederhana. Tapi penuh makna. Naila tahu, pria di sampingnya ini sudah melalui jalan sunyi yang tak satu pun orang sanggup pahami. Sesampainya di kantor, Arga langsung menuju cleaning room. Ia membuka lemari kecil miliknya. Di sana, ada satu album tua. Isinya bukan foto keluarga, tapi catatan kecil dari masa kecilnya. Surat dari ibunya, puisi yang ia tulis saat SMA, dan satu foto terakhir. Ia berdiri di depan bangunan kecil di desa, memegang sertifikat lomba sains nasional. Itu satu-satunya hari ibunya menangis karena bangga. Jika dunia tak melihatmu, nak, tak apa.
Allah selalu tahu isi hatimu. Begitu tulisan tangan ibunya di belakang foto itu. Arga menatap tulisan itu lama. Matanya perlahan memerah. Tapi bukan karena sedih. Karena, hari itu, akhirnya dia merasa, dia tak lagi sendiri. Di lantai atas, Naila masuk ke ruangannya. Ia berdiri lama di depan jendela. Sorot matanya bukan lagi seperti seorang CEO yang berdiri dari atas. Tapi seseorang yang mulai belajar melihat ke bawah. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyadari. Ia membuka laptop, mengetik email ke seluruh karyawan. Mulai hari ini, kami akan mengadakan sesi terbuka setiap Jumat. Bukan presentasi, tapi dengar pendapat dari semua divisi, termasuk divisi kebersihan, keamanan, hingga staf magang. Karena yang membangun perusahaan ini bukan hanya suara dari ruang rapat, tapi juga tangan-tangan yang diam bekerja di luar sorotan. Ia menekan tombol send dengan tangan yang bergetar ringan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya tenang. Sementara itu, Arga berjalan menyusuri lorong kantor. Para karyawan yang dulu menunduk saat melewatinya kini menatapnya penuh pertanyaan dan hormat. Tapi Arga tidak berubah. Ia masih menyapa satpam. Masih mengambil sendiri air dari dispenser. Masih membantu teknisi menarik kabel proyektor. Sebab baginya, yang naik bukan posisi, tapi hati. Dan saat seorang karyawan muda bertanya, "Mas Arga, kenapa nggak langsung ambil kursi CEO aja? Toh semua hak milik ada di tanganmu." Arga hanya tersenyum. Karena aku pernah berdiri di atas. Dan aku tahu rasanya kehilangan segalanya saat lupa melihat ke bawah. Malamnya, ia menutup cleaning room. Kali ini, bukan untuk menyapu, tapi untuk menyalakan laptop tuanya. Ia membuka satu folder, lalu mulai menulis. Bukan laporan, bukan presentasi, tapi catatan perjalanan. Judulnya sederhana, Jalan Sunyi Seorang Pendiri. Dan di paragraf pembukanya tertulis, "Aku lahir dari bayangan, tumbuh dengan suara yang tak pernah dianggap. Aku sempat percaya bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa tinggi dia duduk. Tapi ternyata, ukuran sejati adalah sejauh mana dia bisa tetap berdiri saat dunia membungkukkan tubuhnya. Jika kalian membaca ini, jangan cari namaku di jajaran direktur. Tapi lihatlah di lorong kantor, tempat langkah-langkah dia membentuk masa depan." Arga menutup laptopnya, lalu mengangkat wajah ke langit-langit ruangan. Langit malam di luar jendela tampak cerah. Dan ia membisikkan doa pelan dalam hati. "Ya Allah, aku tak minta dibalas. Cukup izinkan aku melihat perusahaan ini berubah jadi tempat yang lebih manusiawi. Tempat di mana anak-anak sepertiku tak lagi harus disembunyikan."